Film ini merupakan cerita berdasarkan kisah nyata seorang pekerja miskin yang menemukan sekantong uang sebanyak 50 laks yang ia temukan di tempat sampah. Setelah ia pergi ke desanya sendiri, ia menghadapi begitu banyak masalah dengan dirinya sendiri. Seperti apa kisah selengkapnya? Simak alur ceritanya berikut ini. మీరు లేకుండా ఇలా ఒంటరి Beberapa orang bertopeng bersiap untuk bisa merampok di sebuah tempat baru. Semua bergegas melangkah mendekati bangunan sasaran mereka. Bangunan yang sudah sepi, tidak ada pengunjung, membuat mereka bisa leluasa masuk ke tempat itu. Terlebih semua lampu dalam keadaan padam. Namun kamera pengawas tetap merekam aksi yang mereka lakukan. Mereka masuk ke ruang kendali dan merusak semua sistem keamanan dan mengeruk uang yang ada di tempat itu. Tas-tas yang mulanya kosong kini penuh terisi dengan uang hasil curian mereka. Semuanya lekas berlari ketika tahu sistem keamanan tiba-tiba hidup ketika mereka tengah melakukan aksinya. Semua berlari menembak mati salah satu penjaga yang sadar akan kehadiran perampok itu. Mereka segera masuk ke mobil untuk menghindari kejaran peluru. Namun salah satu dari mereka tidak bisa masuk ke mobil, harus terkena 2 peluru hingga membuatnya tersungkur jatuh tidak sadarkan diri. Ketiga rampok yang tersisa mengendari mobil tersebut dengan sangat kencang hingga tidak menghentikan laju mobil mereka walau satu tas berisi uang penuh karena takut tertangkap petugas yang mungkin mengejar mereka. Sementara di tempat lain, Subas yang masih mengerjakan pekerjaannya mendengar keluhan keluarga temannya yang menampung tempat tinggalnya selama ini. Ia merasa bersalah karena istri temannya mengeluhkan keadaan dirinya yang tidak cukup memberikan mereka uang tumpangan selama ini. Subas pergi melangkah meninggalkan tempat itu setelah mendengar temannya akan mengusirnya dengan cara yang sangat halus. Subas mengeluhkan mengapa ia selalu miskin. Air matanya mengalir ketika memikirkan nasibnya dan melangkah tanpa tujuan yang jelas. Padahal ia sangat lapar hingga ia harus banyak minum untuk bisa menahan laparnya dan tidur di depan toko yang tutup. Ia mencoba mencari pekerjaan baru namun tak satu pun dari mereka mau menerima dirinya untuk bekerja. Subas duduk sambil melihat uang yang ada di saku kemejanya hanya 100 rupiah. Tiba-tiba, ia melihat sebuah tas yang tergeletak di bawah kursi yang ia duduki. Ia mengambilnya dan berpikir bisa menggunakannya untuk bantal tidurnya malam ini. Ia mencoba memeriksa tas yang ia temukan, namun ia ketakutan ketika melihat banyak mobil polisi yang melintasi jalan ini. Rasa penasaran membuatnya membawa tas itu dan memutuskan membukanya di tempat yang aman. Hingga tiba-tiba sebuah mobil angkutan umum datang menawarinya untuk naik ke stasiun ataupun terminal. Subas memutuskan untuk masuk ke mobil itu, namun ia merasa takut ketika ingin membuka tas tersebut. Setelah tiba di terminal, ia masuk ke sebuah kamar mandi umum dan berdoa agar Tuhan nanti memberikannya uang agar bisa membayar kamar mandi itu. Namun belum juga ia memakai kamar mandi itu, ia diketuk kuat oleh seorang pria yang tidak ia kenal. Terpaksa Subas keluar dari kamar mandi itu dan memberikan uang yang ia miliki. Setelah pria itu pergi, ia kembali masuk ke kamar mandi tersebut dan dengan penuh penasaran ia membuka tas tersebut. Ia sangat terkejut setelah tahu isi tas tersebut penuh dengan uang. Ia mengucapkan syukur karena doanya terkabul oleh Tuhan, hingga ia memutuskan untuk kembali ke desanya. Perampokan di bank yang dilakukan oleh 4 orang pencuri itu telah tercium oleh pihak kepolisian. Mereka berjanji akan memeriksa tempat kejadian perkara di mana perampokan tersebut terjadi. Salah satu petugas polisi mendatangi manajer bank di sebuah tempat rahasia. Namun petugas itu mempunyai firasat kalau manajer bank in-covid itulah yang menjadi dalang perampokan yang terjadi.
దానికి ముందు అక్యూజ్డ్ నేనా సార్ మీరు చాలా మైండ్ యువర్ వర్డ్స్ పోలీస్ సార్. ఎన్కౌంటర్ అంటే ఏంటో తెలుసా? పిల్లల చదువు కోసం కూతుర్ల ఇప్పుడు నేను వెళ్తే గానీ అక్కడ వాళ్ళకి అదే పోలీసులకు దొరికిపోయాడు. జనాలకి వాళ్ళ కుటుంబాలకి. సార్ మినిస్టర్ దగ్గర నుంచి ఫోన్ వచ్చింది. ఆయన పేరు శ్యామలరావు గారు. Sementara Subas yang ingin kembali ke desanya terpaksa menumpangi sebuah truk yang arahnya menuju desanya. Ia mendengarkan percakapan beberapa orang yang ikut menumpang juga di dalam truk itu. యా కొట్టు నిన్ను నమ్ముకొని వచ్చినందుకు మనవడో మనవరాలు పుడితే వాళ్ళ చదివిస్తారు. నా బ్యాగ్ Setibanya di desanya, ia terkejut ketika melihat rumah yang biasa ditinggali orang tuanya telah dikunci. Ia memutuskan untuk pergi ke pemilik rumahnya. Ia meminta uang sewa rumahnya dibayar semua. Ia bahkan mengambil tas uang milik Subas dan tidak memberikan Subas kesempatan untuk menjelaskan apapun, hingga Subas sangat marah dan memikirkan cara untuk mengambil tas itu. అప్పుడు దాకా ఈ బ్యాగ్ నీ పని అయిపోద్ది. బ్యాగ్తో వెళ్ళిపోతా ఇంటి ముందు గొడవ ఊళ్ళో గలంజా కొడుకు వచ్చేస్తుంది. 2000 తమ్మంటే నా దగ్గర ఎలా Hingga ia menemukan kalung emas simpanan ibunya. Ia menjualnya kemudian memutuskan memberikan uang hasil penjualan kalung tersebut kepada pemilik rumahnya. Namun tanpa ia ketahui, pemilik rumah tersebut membuka tas itu dan ia sangat terkejut melihat isi tas tersebut hingga tiba-tiba ia terkena serangan jantung. గంటలో తెచ్చిచ్చేస్తానన్నాడు బ్యాగ్ తీసుకోగా. Tak lama Subas mendatanginya, namun ia tidak sadar kalau pemilik rumahnya tersebut telah meninggal. Ia berpikir pemilik rumah tersebut hanya tertidur. Ia memberikan uang tersebut dan mengambil tas uang miliknya. Namun setelah ia meninggalkan rumah tersebut, warga desa berlari mendatangi rumah pemilik kontrakan itu. Salah satu dari warga mengatakan kalau pemilik rumah tersebut telah meninggal. Subas terkejut dan mulai berpikir apakah pemilik rumah tersebut terkejut saat melihat sejumlah uang di dalam tasnya. Ia buru-buru pulang ke rumahnya dan berencana mengganti tas tersebut untuk bisa mengamankan dirinya. Setibanya di rumah, ia menggelar uang yang ada di dalam tas itu hingga ia yang belum pernah menemukan uang sebanyak itu tidur di atas uang yang ia gelar di atas tempat tidurnya. Ia kembali menghitung dan berpikir uang itu akan ia gunakan untuk apa. నాకు ఇంకా లెక్క మైళ్ళకి ఎక్కదు, పిచ్చెక్కిపోతుంది. Ia sangat terkejut dengan jumlah uang yang ada di dalam tas tersebut, karena seumur hidupnya ia belum pernah memiliki uang yang sebanyak itu. Beberapa petugas bank dipanggil oleh petugas untuk penyelidikan berikutnya. Subarau, salah satu rekannya, mencatat satu persatu nama dari petugas bank yang datang ke tempat itu. Manajer bank yang ikut kembali menjelaskan dengan detail uang yang hilang dari bank Incovid, karena bank yang mereka rampok adalah bank pusat dari kota ini. ఓలా తీర్చుకోవడానికి ఇలా ప్రతి ఉన్న 100 బ్యాంకుల్లో 40 మాట్లో ఉండాలిగా ఫ్యూచర్ లో. చేయటం కాదు. Subas yang sudah 15 hari berada di desanya terus mencari tahu tentang uang tersebut. Namun dari surat kabar yang ia baca tidak ada yang menyangkut tentang uang yang ia temukan itu. Selain dari surat kabar, ia juga mencari tahu pemberitaan dari televisi. Ia tampak ketakutan bila polisi menemukannya, terlebih ketika ia melihat berita dengan tas yang sama dengan yang ia temukan. Subas merasa serba salah dengan semua yang ia lakukan. Di sisi lain, ia membutuhkan uang tersebut. Di lain sisi, ia takut bila ia dituduh mencuri. Padahal ia tidak mencuri sama sekali. Ia menangis meraung dan memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Namun ia merasa takut juga ketika mencoba gantung diri hingga ia memutuskan untuk tidak melanjutkannya. Namun ia kembali mencoba menggantung dirinya lagi. Bank yang terletak dalam satu gedung dengan toko perhiasan dan pusat kebugaran serta keadaan listrik yang tidak stabil saat perampokan itu membuat petugas tersebut tetap mencurigai manajer bank sebagai dalang dari semua perampokan ini. Petugas menganggap kalau bank tersebut menyimpan uang dalam gedung yang tidak aman. ఏంటి సార్ మేనేజర్ మీరా? సెక్యూరిటీ లేని భవంతిలో బ్యాంక్ పెట్టిన ప్రతిదానికి మీరు బీపీ తెచ్చుకుంటే. Subas yang mencoba mengakhiri dirinya kali ini gagal. Ia malah mengalami cedera pada kepalanya.
Ia masih ketakutan namun kembali berpikir tidak mungkin petugas menemukan dirinya di desa ini. Ia menyembunyikan uangnya di tempat lain, kemudian ia membuang tas yang ia temukan dan menggantinya dengan tas yang baru. ఈ డబ్బును దాచేస్తా ఎవ్వరికి తెలియని చోటు నాకు మాత్రమే తెలుసు. Ia membawa tas tersebut pergi dari rumahnya dan ia merasa seluruh warga memperhatikan diri. Ia juga menolak beberapa angkutan umum yang menawarkan jasanya mengantar ke tempat tujuan. చెప్పేది నాన్న Ia lebih memilih berjalan dan kemudian berhenti di sebuah bangunan kosong untuk beristirahat sebentar saja. Tak lama ia menumpangi sebuah bajai untuk keluar dari desanya, namun ia merasa kesal ketika pemilik bajai tersebut menghentikan bajai miliknya untuk makan. చూడయ్యో నువ్వైనా అదేంది ఆల్రెడీ నన్ను వచ్చేస్తాగా వెళ్ళరా వెళ్ళు త్వరగా రారా రేయ్. Namun tiba-tiba supir bajai tersebut mendapatkan informasi kalau Subas telah membawa uang sebanyak 50 lak. Dan bagi siapapun yang menemukan Subas akan diberikan imbalan sebanyak 1 lak. Mendengar hal tersebut, supir bajai itu menghampiri bajainya dan mengatakan pada Subas kalau ia mau setengah dari uang yang ada di dalam tas Subas. Namun Subas tersadar kalau tadi ia terlalu ketakutan hingga ia memikirkan hal yang tidak-tidak. Padahal supir bajai tadi hanya meminta uang bajainya dibayar setengah. ఇంకా నా బ్యాగ్లో అనుకున్నా. అయ్యో దిగిపోతాలమ్మా. ఎవరు పోవాలన్న Dari hasil rekaman kamera pengawas, bank telah ditemukan 10 orang terluka dan 2 orang meninggal dunia. Tugas menyatakan penyelidikan telah selesai dan ia berjanji dalam waktu 2 hari akan menemukan pelakunya. Manajer bank yang berhasil meyakinkan petugas tersebut merasa senang dan meninggalkan ruangan penyelidikan itu. కేదార్నాథ్ కైలాసం అయితే పూజ చేసుకుని పూజ వేద్దామని బ్యాడ్ మైండ్స్ దాని ఆధారంగా వచ్చిన అందులో వచ్చిన వాళ్ళ 4 మెంబర్స్ మిగిలిన 3 సుబ్బారావు. Subas melanjutkan perjalanannya dengan berjalan. Ia yang merasa ketakutan memilih untuk pergi ke tempat yang jauh dari penduduk. Di tempat yang sepi itu, ia mengeluarkan sebuah cangkul dan mulai menggali tanah di area pegunungan itu. Ia berencana untuk menguburkan uang-uang yang ia temukan dan ia yakin polisi tidak akan menemukannya. Karena ia yakin orang-orang tidak akan percaya kalau ia berbicara tas tersebut ia temukan di jalan. Setelah meyakinkan tempat itu aman, ia memberikan sebuah petunjuk untuk dirinya sendiri bila ia datang mengunjungi lagi tempat itu. మీద ప్రేమ వచ్చింది. డబ్బు అన్నిటిని పలికి 5 6 లేదా Ia kembali ke desanya dan menjalani kehidupan seperti biasa. Namun ia yang takut sama sekali tidak mengambil uang yang ada di dalam tas tersebut, hingga ia merasa kesal ketika perutnya lapar, ia tidak memiliki uang atau bahan makanan untuk membuat dirinya kenyang. కొండ మీద కోతి కాదు కొండ చుట్టూ తిరుగుతున్నాను నేను. Malam itu hujan turun dengan sangat deras. Subas yang melihat hujan turun mulai khawatir dengan keadaan uang yang ia kubur tadi. Untuk menghilangkan kekhawatirannya, ia mencoba untuk berhayal bila ia menggunakan uang-uang itu untuk keperluannya sendiri. అబ్బా వామ్మో ఇప్పట్లో పెళ్ళా సిగ్గేస్తుందేంటి. Manajer bank itu kembali dipanggil petugas. Namun kali ini manajer bank merasa kesal karena petugas itu sama sekali tidak menyelesaikan kasusnya dengan baik sesuai dengan janjinya. Namun ketika ia mengatakan semua itu, petugas tersebut hanya tertawa meledeknya. చాలా రోజులు అవుతుంది నువ్వు తెలియని కాదు కదా. ఓకే సార్. ఏం ఇంటర్ స్టేట్ అని చాలా తెలివిగా మాట్లాడుతున్నారు కానీ రిపోర్ట్లు ఏంటో నాకు అస్సలు అర్థం కావట్లేదు అనుకున్నా. చెప్పాల్సిన అవసరం నాకు లేదు. వాడు వస్తున్నాడు. Subas memutuskan untuk melihat uang yang ia kubur di puncak gunung. Dengan napas terengah-engah ia melihat ke sekelilingnya, namun ia kesal karena ia sendiri lupa menyembunyikan uang tersebut di mana. Karena semua tanda yang ia berikan tiba-tiba menghilang dan terganti dengan tanaman ilalang yang sudah meninggi. Ia yang telah berhasil menemukan cangkulnya kembali menggali tanah yang ada di tempat itu. Namun beberapa tempat tidak semua menunjukkan uang tersebut berada. Ia mencoba menenangkan diri dan mencari lagi hingga akhirnya mendapatkan apa yang ia cari. అమ్మా Ia memeluk tas yang berisi uang tersebut. Dirinya senang karena 15 hari telah berlalu, tas tersebut masih tetap aman di tempatnya. Ia berencana mengambilnya sedikit demi sedikit untuk kebutuhannya dan kesenangannya.
Subarau membisikkan sesuatu ke telinga petugas yang bertanggung jawab atas penyelidikan perampokan bank itu. Manajer bank yang melihat hal tersebut merasa kesal karena selama ini ia hanya buang-buang waktu. Bahkan ia menganggap kalau petugas tersebut seolah memiliki dendam pribadi dengan dirinya, terlebih ketika petugas tersebut malah meminta sumbangan untuk pembangunan kuil. What? రీజన్ ఉంది. Subas mendatangi sebuah studio foto dan meminta fotografer tersebut mengambil gambarnya. తీసేస్తా కాదు నాకు నవ్వాలి ఫోటో అంటే చూడు ఇక్కడ ఎంత అందం తలదించు మరీ అంత కాదే బాబు పై అది ఎలా ఉండు నీ అంట Setelah itu ia pergi ke toko minuman untuk membeli whisky. Namun penjual tidak melayaninya karena Subas tidak tahu merek minuman tersebut hingga tiba-tiba Subarau menariknya untuk tidak lagi mengantre. ఇవన్నీ కాస్ట్లీ బాబు ఇటు చూసుకోను పట్టుకెళ్ళన్నా ఆగనా ఒక అన్నీ నిమిషం మంచిగా ఇక్కడ నో కాస్ట్లీ ఇవి ముందు దీన్ని తలకాయ నొప్పి. దొరికాయి ఏ ఊర్రా నీది Karena ia menganggap Subas terlalu banyak membuang waktu untuk membeli minuman. Subas dibawa oleh salah satu temannya dan mereka menghabiskan waktu bersama. Keduanya minum, namun Subas sangat mabuk menjelaskan dirinya yang sudah 1 bulan di desa tidak mengabari temannya karena telepon lama miliknya hilang. Keduanya kini mabuk berat dan meracau tidak tentu arah. లేట్గా ఎక్కుద్ది ఎర్రా ఈడు ఎలా ఉంది నీ ఎందుకు పెగ్గిపోయిరా కొట్టేసా బాబా సార్ నువ్వు మందు పోయిరా సింధి అలిగిపోయినకి వెళ్ళారా రావటం రా చూచిరా ఉన్నాయిరా ఫుల్ బాటిల్ తెచ్చిన వాళ్ళం కదా నేను ఏం ఎవడవుతాడో చూ కాస్ట్లీ మందు పేర్లు నీకు నెలకి 7,000 అయినా కడక్క Hingga keesokan harinya rekan Subas yang sudah siuman mencoba membangunkan Subas yang masih tertidur. Suribabu, nama rekannya itu, terus membangunkannya dan mengajaknya untuk pergi dari tempat tersebut. Keduanya melihat area pegunungan dan Suribabu mengatakan kalau perbukitan itu akan digali dan dijadikan sebuah bangunan. Dengan cepat Subas mendatangi tempatnya, menyimpan uang dan memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Kali ini ia masuk ke area hutan dan terus menelusurinya. ఇదేం గుడిసట ట్యాక్స్ కట్టాలంట వదిలిపెట్టి మరీ చెప్పాడంట అందరూ దాయటమే సరిపోతుంది దీని అమ్మ జీవితం Hingga ia mendapatkan tempat yang baik untuk menguburkannya lagi, dan kali ini ia memberikan tanda dengan sebuah patung dewa kecil agar ia tidak lupa letaknya. తో పాటు నా డబ్బులు మీరే బాగా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి Seorang sales perumahan mendatangi rumah Subas dan mencoba menawarkan rumah yang ia jual pada Subas. Ia menjelaskan posisi dan harga dari rumah yang ia jual hingga ia memberikan sebuah kartu namanya untuk bisa dihubungi oleh Subas bila ia tertarik. సార్ కూర్చోండి సార్ ఈ బిస్కెట్లు సబ్బులు మాకొద్దండి వద్దు సార్ 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 దేనికండి ఉందిగా వరండా ఉంది చెట్లు ఉంది మోసం చేస్తే అవునా కూర్చోండి సార్ పలా చెత్త ఉండండి మీరు తెలుసుకోవాలి కదా మీరు తెలుసుకో స్థలం చూసారా అది గేల ఇదిగోండి పిల్లలు ఆడాళ్ళు గేదెలు లాక్స్ అంటే తక్కువే సార్ 15 లక్షలు సార్ 50 లక్షల పిల్లనిచ్చి పెళ్లి చేయట్లేదు మీకు చుట్టాలందరేమో ఇది నా కార్డు సార్ సార్ Subas mulai tertarik dan mendatangi hutan tempatnya menyimpan uang tersebut. Namun ia masih ragu untuk mengambil uangnya hingga ia bergulat dengan hatinya sendiri sampai ia meracau di depan patung dewa yang menjadi ciri penyimpanan uangnya. Hingga akhirnya ia memutuskan mengambil sebagian dan kembali menguburkan uang-uang itu di dalamnya lagi. రోజు 200 సంపాదించేది ఏం చేయను దీనికి నువ్వే Subas dipanggil oleh Suribabu yang kembali mabuk. Kali ini ia ditemani salah satu temannya. Subas yang awalnya menolak akhirnya ikut bergabung dengan mereka menikmati minuman dari botol-botol itu. Mereka merancau segala hal yang terjadi dalam kehidupan mereka. Namun dari obrolan itu Subas mulai takut bila ia memiliki rumah bagus. ఇందులో ఉంటదిరా చెట్లు పొట్లు ఇచ్చారు ఏం కాదు అవన్నీ Ketakutannya terbawa hingga ia di rumah dan ia terkejut ketika mendengar suara ketukan dari luar. Ia tidak berani untuk keluar dari rumahnya, namun ketukan itu terus saja mengganggunya. Hingga akhirnya ia malah menangis kebingungan. Dan saat ia membuka pintu, teman-temannya datang untuk merayakan hari Holi.
Mereka membuat Subas tertawa dan merayakan Holi bersama-sama. Subas mulai berpikir ia lebih tenang tinggal di desa yang bisa memberikannya kebahagiaan dan tidak dicurigai oleh siapapun bila tiba-tiba ia memiliki rumah yang bagus. Suri Babu yang datang menemui Subas terkejut ketika mendapatkan Subas dalam keadaan demam. Ia kembali pulang untuk membawakan obat bagi Subas. Setelah memberikan obat pada Subas, ia sedikit terkejut dengan coretan di dinding, namun Subas tidak mengindahkannya. Ketika ia sudah dalam keadaan baik, Subas mendatangi tempat ia menyimpan uangnya dan berniat untuk mengambilnya, karena ia membutuhkan untuk keperluannya sehari-hari. Kali ini ia mengambil semua uangnya dan membawanya semua. Dengan menggunakan sepedanya, ia meninggalkan desanya. Ia mendatangi kursi di mana ia menemukan tas tersebut. Ia menanyakan alamat yang tertulis di dalam tas tersebut pada supir bajai. Setelah mendapatkan alamat itu, ia berniat untuk mendatanginya. Alamat yang tertuliskan Bank Incovid. Namun sebelum ia pergi, ia meletakkan tas tersebut di dalam kardus. Ia akan mengakui semuanya karena telah menggunakan separuh dari uang tersebut. Karena ia sadar, ia takut menggunakan semua karena itu adalah uang curian. Ia meninggalkan uang tersebut di dalam lift, kemudian ia meninggalkan bank itu lalu kembali mengayuh sepedanya. Ia merasa tenang karena telah melakukan hal yang menurutnya baik. Ia terbebas dari beban yang selama ini ia pikul. Ia merasa ibunya di surga senang melihatnya melakukan hal ini. Ia mengayuhkan sepeda tuanya kembali ke desa dengan senyum kemenangan. Sementara manajer dan petugas yang menangani kasus tersebut tertawa karena semua rencana mereka berjalan dengan sempurna. Karena sebenarnya mereka adalah dalang dari ini semua. Mereka telah mengumpan beberapa orang untuk mengakui kesalahan mereka hingga posisi keduanya aman di mata hukum dan di mata masyarakat. Mereka pun memulai membagikan hasil rampokan yang selama ini masih mereka sembunyikan. Dan film pun selesai.